Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni istauda'tuka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati ilayhi, amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Ma'muri yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan malam hari ini memberikan kepada kita nikmat yang banyak, karunia yang banyak kepada kita, sehingga kita menjadi ringan langkah untuk beribadah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejak tadi kita berangkat ke masjid untuk sholat maghrib, lalu sama-sama ngaji, menambah ilmu terkait dengan agama kita, dan insya Allah nanti sampai kita tutup dengan sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan ini semuanya kita lakukan dengan ikhlas lillahi ta'ala dan mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkali-kali kita diingatkan oleh setiap dai untuk senantiasa menjaga 5 waktu sebelum datangnya 5 waktu. Ini juga mengingatkan kepada pribadi saya sendiri dan juga kepada para jamaah untuk kita senantiasa memperhatikan 5 hal sebelum datang 5 hal. Waktu sehat kita sebelum sakit kita, waktu luang kita sebelum sempit kita, manfaatkan waktu mampu kita sebelum waktu miskin kita, manfaatkan waktu muda kita sebelum waktu uzur atau tua kita, dan memanfaatkan hidup kita sebelum datangnya kematian. Kita manfaatkan setiap kesempatan yang ada untuk mendekat kepada Allah. Kalah kaidan. Alhamdulillah kita diberikan hujan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shayyiban nafi'ah. Mudah-mudahan hujan yang turun ini hujan yang penuh manfaat untuk kita. Allahumma hawalaina wala alaina. Dan hanya diberikan Allah kepada kita hujan yang cukup, tidak berlebih. Kalau hujan itu terkait air kurang juga tidak enak, lebih juga tidak enak. Mudah-mudahan kita diberikan yang cukup untuk kebutuhan kita, kebutuhan hewan ternak kita, kebutuhan tumbuh-tumbuhan kita. Semuanya diperlukan untuk kelangsungan kehidupan. Salawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perbanyak terus salawat kepada beliau, khususnya di hari-hari yang disunnahkan, yaitu di hari Jumat. Kita target setiap hari Jumat yang teringat adalah memperbanyak sholawat. Dengan membaca sholawat itu menunjukkan cinta kita kepada beliau, sehingga besok di akhirat kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu yang singkat sampai dengan isya nanti, mari kita sama-sama gunakan untuk bersama-sama mempelajari
peninggalan atau warisan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya hadis-hadis beliau yang tersusun di kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Yang kita pada hari ini insya Allah akan melanjutkan hadis yang ke-12. Innal anbiya la yuwarisu dirhaman wala dinaron innama warathul ilm. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dirham atau dinar. Jadi para nabi itu tidak mewariskan kepada kita harta benda. Sesungguhnya yang diwariskan oleh para nabi kepada kita adalah al-ilm, yaitu ilmu. Faman akhadha bihi, maka barang siapa yang mengambil ilmu itu, akhadha bihi, biasa siapa yang mengambilnya, faqad akhadha bihaddin amik, maka dia telah mengambil warisan nabi yang paling berharga, warisan nabi yang paling besar. Pada malam hari ini kita niatkan untuk mengunduh ilmu-ilmu yang diwariskan oleh nabi kita yang mulia, yang sudah tersusun oleh Imam An-Nawawi di Ar-Arba'in An-Nawawi pada hadis yang ke-12. Kita akan lanjutkan. Bapak Ibu yang sudah memiliki kitab Al-Arba'in An-Nawawi, hadis yang ke-12 terdapat pada halaman 19 yang diberi judul meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadisun hasan rawahu at-Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, mudah-mudahan Allah meridhoinya, qala berkata siapa Abu Hurairah, qala dawuh siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dawuhnya Kanjeng Nabi singkat di hadis ini, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara atau bagian dari kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Nah, hadis ini sangat ringkas tetapi sangat berbobot dan termasuk pokok-pokok pondasi dari agama Islam, terutama adalah pokok di bidang akhlak atau adab. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bagian dari kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak berguna atau sia-sia atau tidak bermanfaat untuknya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam beberapa syarah yang kita baca sempat kita simpulkan bahwa di Al-Arba'in An-Nawawi ini ada hadis-hadis yang merupakan pokok-pokok dari masalah akidah. Ada pokok-pokok di antara masalah akhlak. Dan hadis yang baru saja kita bacakan ini adalah termasuk hadis pokok-pokok dalam masalah akhlak. Ada 4 hadis di Al-Arba'in An-Nawawi ini yang menjadi pokok dari kajian akhlak, menjadi pokok dari pembentukan budi pekerti. Di antaranya adalah hadis ini, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Yang diberikan tema di sana tarkul fudul, jadi meninggalkan hal-hal yang berlebih-lebihan. Kemudian ada hadis lain yang juga menjadi pokok dari kajian akhlak, yakni mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Kalau tidak bisa berkata baik, berarti
diam. Ini juga termasuk pokok dari kajian akhlak di Al-Arba'in An-Nawawi, karena beliau susun sedemikian rupa, bahkan urut-urutannya pun yang luar biasa. Ini diminta kita untuk mengendalikan lisan. Kalau tidak bisa berkata baik, mending diam. Ini juga termasuk hadis akhlak. Kemudian ada lagi di kitab ini yang nanti kita juga akan jumpai, yakni la taghdab, janganlah marah, yang biasa kita dengar la taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Ini untuk mengendalikan nafas atau jiwa kita, mengendalikan jiwa kita. Kemudian yang keempat, hadis yang dimaksud para ulama bahwa itu menjadi dasar pokok dan poros dari akhlak, di samping hadis ini adalah hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman salah satu di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Nah, ini adalah hadis-hadis yang digolongkan sebagai poros atau pokok dari hadis-hadis akhlak. Jadi iman, Islam, kemudian seseorang itu harus berakhlak dengan baik. Nah, salah satunya adalah hadis ini, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Pada pertemuan yang lalu sudah pernah kita sampaikan bahwa ada beberapa hal yang digolongkan sebagai perkara yang tidak manfaat. Digolongkan sebagai perkara yang tidak manfaat. Tiga hal itu, yang pertama adalah muharramat, hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perkara yang pasti tidak ada manfaatnya. Dan yang haram dengan yang halal dalam kehidupan kita ini lebih banyak yang halal, bahkan tidak bisa terhitung. Yang haram bisa dihitung. Itu artinya kita diminta untuk betul-betul hati-hati menjaga yang haram agar kehidupan kita manfaat dan selamat. Jadi yang muharramat, hal-hal yang haram itu dalam keyakinan seorang muslim betul-betul meyakini bahwa yang diharamkan Allah itu pasti tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Kalaupun ada manfaat dunia, pasti tidak ada manfaat akhirat. Sehingga segala yang diharamkan, ya, kita sebagai orang yang bertakwa langsung ya, ijtanibu, menjauhinya. Nah, ciri orang yang bertakwa adalah imtisal awamir, mengerjakan yang diperintah, ijtinabun nawahi, menjauhi yang dilarang Allah. Sehingga kalau kita orang takwa betul itu langsung komitmen, ini untuk orang haram, ya udah tinggalkan apapun resikonya. Nah, menjadi pribadi yang selamat, karena yang haram itu jelas tidak bermanfaat. Nah, ini yang pertama, kemarin kita sampaikan perkara yang tidak bermanfaat adalah muharramat, hal-hal yang diharamkan oleh agama. Kemudian yang kedua, perkara yang tidak manfaat lagi adalah makruhat, hal-hal yang dimakruhkan, perkara-perkara yang dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hal-hal yang makruh juga ditinggal karena tidak bermanfaat. Maka orang-orang yang meninggalkan keharaman, orang-orang yang meninggalkan kemakruhan, maka termasuk dari kebaikan Islam seseorang. Nanti akan ada fadilahnya. Apa tuh keuntungannya kalau kita menjadi orang Islam yang baik? Nanti ada hadis-hadis yang disampaikan oleh para ulama. Yang ketiga, perkara yang tidak bermanfaat. Yang pertama tadi yang diharamkan, yang kedua adalah yang dimakruhkan, terus kemudian yang ketiga adalah fudulul mubahat, berlebih-lebihan dalam perkara yang dibolehkan. Yang halal jika nanti melampaui batas maka juga tidak bermanfaat. Kemarin kita sampaikan banyak contohnya. Di antaranya adalah makan itu kan enaknya kalau cukup, ya secukupnya gitu. Makan itu kan pertama enak, nanti setelahnya kalau diteruskan jadi ora pati enak, nanti dilanjutkan lagi ora enak, dilanjutkan lagi ora enak blas. Itu karena
sudah muncul kenyang itu sudah tidak enak. Padahal itu makanannya aslinya secara zatnya itu enak, tapi karena fudul berlebih-lebihan maka jadi tidak enak. Apalagi nanti efeknya terus kesehatan. Nah, berlebihan itu efeknya pada kesehatan. Maka orang-orang yang Islamnya baik itu biasanya menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat, termasuk yang israf itu berlebih-lebihan. Makan ya secukupnya, seperti prinsip Kanjeng Nabi itu, makan kalau sudah terasa lapar, berhenti makan kalau sudah berhenti makan sebelum kenyang. Karena setelah kenyang itu adanya nggak enak. Nah, Bapak dan Ibu praktekkan saja, kalau sudah kenyang makanan apa-apa itu jadi nggak enak. Habis makan kenyang tiba-tiba ada makanan enak datang, wah kok nggak mau. Dongnya pengen kuwi, tapi sekarang kenyang jadi ra pengen. Dan nanti ciri khas kenikmatan di surga itu hilangnya rasa kenyang. Di hidup sesudah mati Bayi Arifin itu salah satu karakter nanti rasa nikmat yang ada di surga adalah hilangnya rasa kenyang atau puas dari makan. Jadi Bapak Ibu nanti di surga itu makan itu adanya enak, semakin enak, beda dengan tipenya ketika di dunia. Nah di dunia berkenyang, wareg pun enak, tapi di sana nggak ada wareg, nggak ada kenyang. Jadi adanya enak, terus jadi nggak rampung. Adanya enak, adanya nikmat. Nah, besok kita buktikan ya Pak Bung. Insya Allah. Saya dulu diceritai sama kiai saya, nggak tahu dasarnya dari mana. Mam, sesuk nek mam apel ning akhirat itu 1 gigitan sampai 70 gigitan rasanya berbeda-beda. Wah, iya lembayang gitu. Kita di dunia ini kan rasa hanya berapa Pak? Pahit, asam, manis, apalagi? Ya situ hanya 5 atau 6 itu. Tapi di sana itu sampai 70 gigitan itu rasanya beda-beda. Jadi mam apel tuh gigitan pertama beda, nanti kedua lebih enak, ketiga lebih enak, 4 sampai 70 gigitan tambah enak. Tak pikir-pikir iki diming-iming kan gitu. Diming-iming ben taat ya. Ben senang karo swarga, sari perkara-perkara yang mendekatkan pada surga. Wallahu alam itu dari mana dasarnya. Tapi memang intinya surga itu tidak bisa dibayangkan oleh pikiran kita, tidak pernah terlihat oleh mata manusia, tidak pernah terdengar oleh telinga manusia. Di luar itu sangat nikmat sekali. Dan semua yang ada di surga nanti halal, tidak ada yang haram, karena di sana tempat yang suci. Jadi orang-orang yang Islamnya baik itu mereka menghindarkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Tadi yang muharramat, yang diharamkan oleh Allah, Rasulnya. Kemudian makruhat, yang dimakruhkan, dibenci oleh Allah dan Rasulnya, dia tinggalkan karena itu tidak manfaat. Yang mubah atau yang halal pun dia tidak ingin berlebih-lebihan larut di dalamnya, karena berlebih-lebihan itu pun menjadi sesuatu yang sampah atau tidak bermanfaat atau sia-sia. Kalau makanan bisa dibagi orang 2, cari orang 2, bisa dibagi orang 3, cari 3. Rata-rata kita kan tak kabeh dhewe. Ya, kita diminta untuk berbagi di samping ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada perkara yang tidak bermanfaat, berarti ada perkara-perkara yang bermanfaat. Ada perkara-perkara yang bermanfaat. Dan perkara yang bermanfaat ini dimasukkan dalam 3 kategori. Yang pertama, perkara yang bermanfaat itu adalah manfaat di dunia dan di akhirat. Perkataan atau perbuatan kita bisa masuk dalam perkara yang bermanfaat jika perkataan, perbuatan itu bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Ini yang paling bagus. Ini perkara yang terbaik adalah perkara yang manfaatnya dunia dan akhirat. Semisal kita membantu orang atau menolong orang yang sedang kesulitan, itu manfaat dunia langsung kepada yang dibantu dapat terasa, kemudian kita juga mendapatkan pahala. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Perintah Allah, perintah Rasul untuk membantu. Dan bantuan terbaik adalah bantuan yang saat dibutuhkan.
bantuan saat dibutuhkan. Maka kalau kita datang kepada kita orang-orang yang butuh, maka berarti Allah menghadirkan kepada kita pahala yang mulia, pahala yang afdol, yaitu kita diminta membantu segera orang yang butuh. Misalnya donor darah. Donor darah sudah nate ya Pak ya. Donor darah itu kan ada yang misalnya event-event ulang tahun apa, instansi apa, itu kan biasanya ada penyelenggaraan donor darah. Terbaik lagi ketika donor darah adalah saat kita ditelepon atau dihubungi seseorang yang butuh darah. Itu paling baik. Tadi sudah baik donor menyumbang, tapi terbaik malah adalah ketika dibutuhkan. Ditelepon dari Panti Rapih, sedang mau melahirkan, darahnya AB, maka kita diminta untuk jika layak darahnya menunggu di sana, jika yang mau melahirkan butuh kita diambil darahnya. Itu menolong, membantu manusia yang terbaik karena dibutuhkan segera. Kalau beberapa kali nate pisan mboten layak, pas diambil itu dites itu enggak layak, ya sudah karena enggak layak. Tapi 2 atau 3 kali itu pas dibutuhkan langsung diambil, 2 atau 3 kali juga tidak jadi dibutuhkan karena orangnya selamat. Banyak-banyaknya melahirkan. Yang melahirkan. Nah, sudah kita pokoknya pengen bismillah bantu orang gitu. Lain hari kok ke rumah bawa roti, ya itu bonus saja. Ini berarti getehku tak pangan meneh. Pernah dikirimi susu kaleng sama roti apa gitu, wah ini getehku ya tak pangan meneh gitu. Dan sudah habis los saja, kalau bantu kan los saja, nggak usah dipikirkan. Ya sudah, itu urusan selesai. Kerjakan, lupakan. Kalau membantu kan gitu Pak prinsipnya, kerjakan, lupakan. Keluarkan, lupakan. Tapi karena orang kadang kan karena mungkin ada sifat akhlak yang baik, tepos liro, punya perasaan yang baik, dibantu ya mau bantu lagi, akhirnya niat menghubungi, ngasih sesuatu. Ya itu diterima sebagai rezeki saja. Ini aslinya balik ke darah itu, balik ke geteh malih itu. Ini manfaat dunia dan akhirat, membantu. Dan amal ini Pak, itu tersebar di sekeliling kita banyak sekali. Urusan membantu ini banyak sekali. Kalau kita pengen melakukan satu yang manfaat, ya cari aja orang yang butuh dibantu mana. Nah ini, sehingga bertebaran di sekitar kita, di sekeliling kita, kebaikan-kebaikan itu. Ya, maka orang-orang yang paham itu dia fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Kadang ada bantuan apa itu disi-disian, aku sih. Ini ciri khas orang-orang yang memang Islamnya baik. Islamnya baik itu kalau ada sesuatu yang manfaat, apalagi manfaatnya dunia akhirat, kejar ya fastabiqul khairat. Di masjid kita pernah lelang Al-Quran itu malam-malam itu, jam 11 belum sampai 1 jam habis. Pagi-paginya yang baru membaca WA-nya gelo itu, waduh kurang kebagian ini piye. Fastabiqul khairat. Asal kita punya kemampuan, nah, maka kita fastabiqul khairat. Ya, dan Bapak Ibu punya kesempatan banyak tempat di sekeliling kita. Ya, membantu, bersedekah. Bersedekah itu juga orangnya di dunia itu dapat manfaat, kita nanti di akhirat juga ngunduh, itu juga manfaat dunia dan akhirat. Wakaf itu juga manfaat. Harta kita serahkan kepada pemiliknya, lalu tanah itu dimanfaatkan sebanyak-banyaknya manusia, mereka dapat manfaat, kita di dunia juga senang, bahagia, bisa berbagi, di akhirat ngunduh nanti, bahkan jadi jariah selama-lamanya. Nah ini perkara bermanfaat yang paling utama, yang manfaatnya tembus dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk meraih ini, insya Allah. Kemudian yang kedua, perkara yang bermanfaat yang kategori kedua adalah amal-amal itu bermanfaat di akhirat. Bermanfaatnya adalah di akhirat. Dirasakannya nanti itu ngunduhnya di akhirat. Padahal leng lakoni tentunya. Tapi manfaatnya itu jika diterima Allah nanti bermanfaat untuk akhirat kita. Contohnya apa? Contohnya seperti membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu nanti bermanfaat ketika di akhirat kita. Memperbanyak zikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga manfaatnya akhirat. Bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga bermanfaat kita nanti, memperberat timbangan kita nanti di akhirat. Ya, maka
kita banyak-banyak untuk waktu-waktu kita isi dengan zikrullah, dengan qiraatul Quran, dengan sholawat. Apalagi kita sudah mendekati bulan apa ini Pak? Bulan Ramadan ya. Saat ini pun Rejab, mangke terus disusul Ruwah atau Sya'ban, bar niku terus Ramadan. Mulai niki pemanasan toto-toto niki, kita harus punya prioritas target. Besok di Ramadan itu misalnya saged khotam atau bisa ada unda-undaan dalam baca Quran atau tambah zikir-zikir dikuatkan, sholawat diperbanyak. Itu yang nanti akan menambah tabungan pundi-pundi akhirat kita. Ini juga amal-amal perkara-perkara yang bermanfaat. Kemudian perkara yang bermanfaat yang ketiga adalah bermanfaatnya di dunia. Bermanfaatnya di dunia. Di akhirat bisa jadi ada manfaatnya, namanya sakinatun fil akhirah. Mendapatkan ketenangan di akhirat. Salah satunya adalah silaturahmi atau dolan. Dolan sing apik-apik. Itu juga di dunia memang mendekatkan apa? Mendekatkan hubungan persahabatan. Nah, kalau Allah terima, Allah ridho, itu nanti akan jadi sakinah fil akhirah. Kita punya kesenangan, ketenangan di akhirat. Pernah kita sampaikan bahwa salah satu tradisi orang nanti di surga adalah ada dua yang saya tahu ya. Tradisi kita di surga nanti adalah yang pertama itu senang saling memberi, aweh-aweh. Yang kedua dolan-dolan. Itu kegiatan kita di surga nanti Pak. Yang pertama saling memberi. Saya punya apa, tukar-tukaran tuh loh. Ayo aku punya ini, punya ini. Terus kemudian yang kedua saling kunjung mengunjungi, silaturahmi, dolan gitu, yang baik-baik. Nah itu kebiasaan penghuni surga nanti. Maka agar kita nanti tidak kaget di surga, sejak di dunia dikulinakirin Pak. Senang memberi, senang silaturahmi. Amargi napa nek mboten kulino ten donya nanti di akhirat mboten kerasan nggih. Mboten kerasan ten surga. Jadi wis dadi kulinane ning donya, wis pantes iki, wis cocok kebiasaan kucen ngeten iki, nanti di akhirat tambah kerasan. Sudah dicicil sejak di dunia. Jadi saling memberi dan saling bersilaturahmi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi kita sampaikan orang yang Islamnya baik itu orang yang meninggalkan yang perkara tidak bermanfaat. Maka diketahui dulu perkara yang tidak manfaat itu apa, yang diharamkan, yang dimakruhkan, berlebih-lebihan dalam kehalalan itu tinggalkan. Insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan Islam yang baik. Terus kita mencari perkara yang bermanfaat itu apa? Oh, perkara-perkara yang manfaatnya dunia akhirat. Kemudian ada perkara yang manfaatnya di akhirat, ada yang manfaatnya di dunia tapi bisa memberi ketenangan di akhirat. Kados ingkang kita contohaken kalau ngantos mriki wonten pitakenan sampun boten. Nah, kita lanjutkan. Ada hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan hadis ini. Hadisnya panjang, kita ceritakan saja. Awwalu may yadkhulu alaikum rajulun min ahlil jannah. Yang pertama nanti manusia yang akan masuk surga, rajulun min ahlil jannah. Jadi manusia pertama yang akan masuk surga nanti sebentar lagi akan masuk kepada kita. Sebentar lagi akan masuk ke tengah-tengah kita seorang laki-laki min ahlil jannah, dari penghuni surga. Jadi Nabi bersama sahabat itu. Ceritanya Nabi dengan sahabat seperti ini. Lalu Rasulullah menceritakan, menghabarkan bahwa sebentar lagi akan ada masuk seseorang yang termasuk ahli surga. Nah, kalau kita diceritakan seperti itu kan terus penasaran gitu. Penasaran. Sopo sing mlebu iki? Semuanya berharap gek mau aku seneng gitu. Fadakhala Abdullah ibnu Salam. Maka setelah Nabi bersabda seperti itu dan para sahabat memperhatikan sekelilingnya, masuklah seseorang yang disebut di dalam hadis itu Abdullah ibnu Salam. Abdullah bin Salam. Faqama alaihin nas.
Maka manusia pada berdiri, fa'akhbaruhu, dan mengkhabarkan kepada Abdullah ibnu Salam, wa qalu lahu, dan mereka berkata kepadanya Abdullah bin Salam. Jadi karena merasa Abdullah bin Salam ini tadi diprediksi Nabi sebagai orang yang akan menghuni surga, mereka semuanya kan tertarik. Lalu mereka menghormati dengan penghormatan berdiri, ya, menyampaikan kabar kepada Abdullah bin Salam, wahai Abdullah bin Salam, gini tak kasih tahu, Rasulullah SAW sudah menyampaikan tadi bahwa ada orang yang akan masuk di tengah-tengah kita yang termasuk dari ahli surga. Maka mereka penasaran, para sahabat itu, akhbirna bi ausati amali fi nafsika, kabarkan atau beritahukan kami dengan amal yang engkau kerjakan, yang engkau yakini bisa mengarahkan pada prediksi Nabi yang menjadi sebab masuk surga. Nah, intinya amal apa yang kamu lakukan yang menyebabkan engkau divonis oleh Nabi menjadi calon penghuni surga? Beritahukan kepada kami. Kami juga pengen niru. Kemudian faqala, maka berkata siapa Abdullah ibnu Salam, inna amali la dhaif. Sesungguhnya amalku itu lemah. Saya nggak punya amal-amal yang kuat, yang istimewa, yang menyebabkan saya berhak masuk surga. Ini ketawaduan sahabat Abdullah bin Salam. Malu saya nggak punya amal-amal istimewa. Inna amali la dhaif, sungguh amalku ini lemah. Tetapi saya berharap ada amal yang senantiasa saya jaga. Mudah-mudahan amal itu yang menjadikan saya yakin terhadap apa yang diharapkan oleh Nabi, diprediksi oleh Nabi itu. Ausatuma arjubihi salamatu sodri wa tarku ma la ya'nini. Ada dua amal Abdullah ibnu Salam yang beliau sampaikan. Yang pertama adalah salamatu sodri, selamatnya hatiku. Selamatnya hatiku, maksudnya selamat dari penyakit-penyakit hati. Jadi Abdullah bin Salam ini menjadi calon penghuni surga berasal dari lisan Kanjeng Nabi, dikarenakan menurut beliau adalah karena pekerjaan hatiku yang saya bersihkan terus agar selamat dari niat-niat yang jelek kepada sesama muslim. Jadi hatinya bersih, hatinya terjaga dari penyakit-penyakit hati. Tidak iri, tidak dengki, tidak hasud, dan seterusnya. Itu tidak sombong, tidak ujub. Itu yang menurut Abdullah Salam sendiri menjadi andalan dia. Dia bocorkan kepada para sahabat. Nah, amal seperti ini ringan atau berat, Pak? Berat ya? Berat ini amal hati seperti ini. Jadi membersihkan hati dari berbagai penyakit-penyakitnya. Ini salamatu sodri. Nah ini dibocorkan oleh Abdullah bin Salam. Ya mudah-mudahan kalau kita bisa niru min ahlil jannah, termasuk golongan penghuni surga. Kemudian yang kedua, wa tarku ma la ya'nini, dan saya meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untukku. Hal-hal yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya itu ditinggalkan oleh Abdullah ibnu Salam. Nah ini adalah cerita di dalam riwayat yang menerangkan kepada kita betapa keutamaan orang yang meninggalkan yang sia-sia. Kasuistik yang dialami oleh Abdullah ibnu Salam, beliau diganjar oleh Kanjeng Nabi termasuk rajulun min ahlil jannah, seorang yang akan menjadi penghuni surga, yaitu hati selamat dari niat-niat yang jelek kepada sama muslim. Kemudian yang kedua, meninggalkan hal yang sia-sia. Ada satu hadis lagi di dalam syarah ini yang juga berasal dari Abu Hurairah, yang dibawa oleh Abu Hurairah, karena Abu Hurairah ini sahabat yang banyak meriwayatkan hadis gitu. Abdurrahman bin Sakhr, nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi. Beliau masuk Islam tahun ke-7 Hijrah. Jadi Nabi Muhammad meninggal tahun ke-11 Hijrah.
Beliau masuk Islam tahun ke-7 Hijrah, kurang lebih bersama Nabi 3 tahun. Tetapi setiap harinya bersama-sama dengan Nabi, sehingga hadis yang direkam sangat banyak sekali dan juga mendapatkan doa Nabi. Nah, hadisnya adalah idza ahsana ahadukum islamahu fakullu hasanatin ya'maluha tuktabu bi asyri amsalha ila sab'i mi'atin dhi'fin wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bimithliha hatta yalqallaha azza wa jalla. Ini keutamaan orang yang Islamnya baik. Jadi meninggalkan perkara-perkara yang tidak manfaat, maka kita akan mendapatkan Islamnya Islam yang baik. Nah, Islam yang baik itu nanti akan dapat manfaatnya ini, fadilahnya. Jika Islam salah seorang dari kalian baik, Rasulullah menyampaikan, jika Islam salah seorang dari kalian baik, maka setiap amal kebaikan yang ia lakukan akan dicatat pahalanya 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Nah, ini pelipat gandaan orang-orang yang berbuat baik dalam kondisi Islamnya baik, tidak suka berbuat yang sia-sia. Dan setiap kejelekan yang dilakukannya dicatat baginya sesuai dengan perbuatannya. Jadi nek berbuat baik dilipat-lipat, tapi kalau berbuat baik dan berbuat buruk, jelek terus dilakukannya, maka hanya mendapatkan balasan 1 kali saja. Nah, ini termasuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kemurahannya Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam yang baik Islamnya, ketika berbuat baik oleh Allah diberi bonus berlipat-lipat 10 sampai 700 kali lipat. Sedangkan ketika berbuat jelek maka hanya dihitung 1. Nah, ini Masya Allah luar biasa. Sehingga ini menjadi keutamaan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Usianya pendek tetapi mendapatkan keutamaan pahala berlipat-lipat, sehingga bisa nanti bersaing dengan umat-umat zaman dulu. Umat zaman dulu hidupnya 900 tahun, 1000 tahun, tentu amalnya banyak, tetapi tidak ada fadilah keutamaan pelipat gandaan. Nah, kita di zaman Nabi Muhammad, doa beliau diijabah oleh Allah. Umatku berbuat, beramal, maka dilipat gandakan ya Allah, Allah mengabulkan. Ada amal-amal yang berlipat-lipat ganda. Nah, di antara salah satunya cara adalah kita tinggalkan hal yang sia-sia, maka kita menjadi orang yang Islamnya baik, maka ketika berbuat kebaikan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat. Insyaallah. Ini adalah keistimewaan orang yang mampu menjaga dirinya dari perbuatan atau perkataan yang sia-sia dan tidak bermanfaat. Imam Hasan Al-Basri pernah menyampaikan, min alamati i'rabillahi 'anil 'abdi ay yaj'ala subulahu fi ma la ya'nihi. Di antara atau bagian dari tanda-tanda Allah berpaling dari seorang hamba. Jadi Allah itu berpaling, mengos dari seorang hamba manusia. Salah satu tanda di antara tanda-tanda Allah itu berpaling dari hamba, dari manusia, tidak suka, maksudnya Allah nggak suka kepada hamba itu, adalah ayyaj'ala subulahu fima la ya'ni. Yakni dia dijadikan sibuk pada sesuatu atau jalan sibuk pada sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu cukup menjadi tanda bahwa Allah itu berpaling dari hamba. Dia disibukkan pada sesuatu yang nggak ada manfaatnya. Kalau diajak apa itu nggak ada waktu, sedang ini, sedang capek, sedang apa, itu dari tanda-tanda Allah berpaling, tidak senang. Sebaliknya, kalau kita entengan itu berbuat sesuatu yang bermanfaat, berarti Allah sedang suka, sedang ridho kepada kita, sedang merahmati kita. Maka masing-masing kita kan terus melihat, aku kena capek enteng orang, enteng berarti alhamdulillah, mudah-mudahan kita rojak berharap pada Allah, Allah merahmati kita, meridhoi kita. Tapi nek saya wabot dijapek, nah kita ada tanda kayak Allah berpaling. Itu menurut Imam Hasan Al-Basri. Min alamati i'rabillahi 'anil 'abdi ayyaj'ala subulahu fi ma la ya'ni.
Maka orang-orang itu kalau sudah Allah itu senang, Allah ridho, maka dia beribadah apapun ada terasa rasa nikmat, rasa nikmat. Ibadah apapun dia akan merasakan kenikmatan atau halawah atau manisnya. Ya. Tetapi kalau Allah berpaling itu tidak enak-enak, tidak nyaman. Ya, misalnya Bapak Ibu bertamu ke rumah seseorang, pengen sekali ketemu dengan dia, berharap sekali ngobrol atau bertanya atau cerita-cerita sama beliau, datang ke rumahnya, tapi bareng wis di ruang tamunya dia mengos, gak gelem ngomong. Apa rasanya gimana gitu? Maka tidak nikmat, tidak enak. Maka bertamu itu rasanya nggak enak. Aku pengen ngobrol malah mengos kono cuek gitu. Nah, demikian juga yang dialami orang-orang yang Allah berpaling kepada dirinya. Dia beribadah tetapi nggak merasakan rasa nikmat. Karena apa? Banyak kesia-siaan yang dia lakukan di luar ibadah itu, sehingga Allah tidak suka dengan dia. Islamnya tidak Islam yang baik. Banyak kesia-siaan yang dilakukan sehingga menyebabkan Allah berpaling. Ibadah tapi nggak merasakan nikmat. Nah, itu salah satu tanda-tanda menurut Imam Hasan Al-Basri bahwa Allah sedang berpaling dari kita. Maka supaya kita bisa menikmati halawatul iman, halawah dalam ibadah, maka kita betul-betul melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat dan kita tinggalkan hal yang sia-sia. Satu lagi, menurut Imam Asy-Syafi'i, salah satu tazidu fil aql, ada 3 hal yang menambah kekuatan akal kita. Menurut Imam Asy-Syafi'i ada 3 perkara yang menambah kekuatan akal manusia. Yang pertama, mujalasah al ulama, majelisnya para ahli ilmu. Majelisnya para ahli ilmu atau berkumpul dengan para ulama itu akan menambah akal, menambah kesadaran, menambah akal, menambah ilmu. Kemudian yang kedua, mujalasah as-solihin, mujalasahnya orang-orang yang solih, orang-orang yang gemar berbuat baik. Tadi majelisnya orang yang berilmu, kemudian yang kedua majelisnya orang yang suka berbuat, membiasakan diri yang baik. Kemudian yang ketiga, supaya akal kita tambah kuat, tarkul kalam fi ma la ya'ni, meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Nah, sekarang perkataan yang tidak bermanfaat yang melemahkan akal itu tidak hanya dari mulut kita, Pak, dari jempol kita. Ya, kita sekarang mulut kita itu kan sekarang ada gantinya. Ya, apa ini? Jempol itu. Kadang-kadang kita jadi lemah akal kita karena kita nggak bisa ngerem mulut kita atau ngerem jempol kita dalam media sosial itu. Kemudian yang mengurangi akal menurut beliau sekalian, yang mengurangi akal menurut beliau adalah yang pertama ma'al jahil, serawung bersama dengan orang yang bodoh. Kemudian ma'al fasik, bersama dengan orang yang fasik, tahu hukum tapi tidak mau melakukan, itu fasik. Itu juga mengurangi akal, menambah lemah akal. Kemudian beramal mala ya'nihi, yang tidak ada manfaatnya atau sia-sia. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dari ilmu yang kita pelajari 2 pertemuan ini. Kita menjadi orang-orang yang dikaruniai Islamnya baik, bisa mampu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat biiznillah biridhoillahi ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wonten lepatipun nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.